Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang ketiga, subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Tapi sebelum kita memulai pelajaran di pagi hari ini, marilah kita berdoa membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih anak-anakku. Selanjutnya bahasa Indonesia. Materi pertama pagi ini yang kita bahas. Fabel, dongeng tentang hewan. Kemarin Pak Udin sudah menerangkan bahwasannya ada beberapa macam-macam dongeng. Salah satunya adalah fabel. Apa itu fabel? Fabel adalah dongeng yang tokohnya adalah hewan. Dalam fabel juga berisi pesan atau amanat. Kamu bisa menceritakan kembali pesan dalam dongeng, ceritakan secara runtut, dan gunakan bahasa yang mudah dipahami agar orang lain dapat mengerti isi ceritanya. Jadi fabel itu tokoh yang diambil dari hewan. Jadi ketika ada cerita yang berisi tokoh hewan, berarti itu adalah salah satu jenis dongeng fabel. Contoh dari dongeng fabel yaitu Serigala yang Baik Hati atau Kisah Kancil dan Pak Petani. Bacalah dongeng berikut. Kisah petani dan anak harimau. Di sebuah desa di Pulau Jawa, tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, dia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja dia sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang dia tolong. Ki Maulaya pun bergetar dan berkeringat dingin. Namun, dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya pasrah pada kehendak Sang Pencipta. Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-endus Ki Maulaya. Lalu dia pergi membawa anak-anaknya. Konon, setelah kejadian itu, Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering menunggui Ki Maulaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Ki Maulaya terbukti, kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Nah, anak-anakku, untuk tugas ini, kira-kira pesan apa yang didapat di dalam dongeng Kisah Petani dan Harimau? Ditulis di buku ya. Materi kedua, matematika. Sifat pertukaran pada perkalian. Sifat pertukaran pada perkalian. Berdasarkan sifat pertukaran, hasil perkalian 2 bilangan tetap sama, walaupun letak kedua bilangan tersebut ditukar. Perhatikan peragaan sifat pertukaran menggunakan kubus satuan berikut ini. Kalau kita melihat gambar ini ada 2 macam kubus. Yang satu 6 kali 5, yang satunya 5 kali 6. Nah, berdasarkan gambar kubus satuan tersebut diperoleh 6 kali 5 sama dengan 5 kali 6 sama dengan 30. Walaupun tempat 5 ditukar, maka jumlah dari kubus itu tetap 30. Kita perhatikan contoh ini ya. Daddy membeli wortel untuk kelinci peliharaannya.
Wortel tersebut dijual dalam dua jenis kemasan yang berbeda. Kemasan pertama berisi 5 wortel dan kemasan kedua berisi 6 wortel. Jadi membeli wortel tersebut sebanyak 30 buah. Jadi dapat membeli 6 kemasan 1 atau 5 kemasan 2. Nah, kalau kita melihat gambar ini dengan seksama, yang satu 6 kali 5 dengan berisi 5 wortel dan 6 kresek, yang satunya 6 wortel yang terdiri dari 5 kresek. Nah, jadi 6 kali 5 sama dengan 5 kali 6. Kerjakan soal berikut. Selanjutnya yaitu SPDB anak-anak. Gerak menirukan gerakan kelinci. Kita pasti sudah tahu, sudah mengenal hewan kelinci. Nah, hewan kelinci itu bergeraknya bagaimana? Meloncat, apa berlari, atau bagaimana? Kita lihat gambar ini. Kelinci diam, kedua tangan di atas kepala, posisi duduk jongkok. Yang kedua, gerak kelinci berdiri, kedua lutut agak ditekuk, kedua tangan di atas kepala. Yang ketiga, gerak kelinci melangkah, kedua kaki melangkah ke depan. Yang keempat, gerak kelinci meloncat, kedua kaki meloncat ke depan. Nah, pernahkah kamu mengamatinya kelinci ketika meloncat? Gerakan kelinci antara lain berjalan dan melompat. Kelinci bergerak dengan keempat kakinya. Itu ya anak-anakku. Nah, perhatikan gerakan-gerakan kelinci. Nah, bukan gerakan tersebut di rumah. Terima kasih anak-anakku untuk pagi hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.